dikasih Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan pada saudara bahwa saya seminggu yang lalu saya harus napak tilas untuk saya pergi ke Ponorogo. Dalam arti apa? Mengingat bagaimana kebaikan Tuhan kepada diri saya. Karena Ponorogo adalah kenangan yang sangat indah buat kami, di mana kami diteguhkan untuk mengenal Tuhan biarpun belum Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jumpai teman-teman saya yang dulu satu sekolahan, sekolah Arab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia kaget, kamu kok bisa ya jadi Kristen, jadi pendeta lagi? Saya katakan, semua itu adalah rancangan Tuhan. Kalau aku dirancang seperti ini, kamu pun juga akan bisa mengalami yang sama seperti saya alami. Dia katakan, gak mungkin. Ya, bagi kamu tidak mungkin, tapi bagi Allah pasti mungkin. Amin. Seperti yang saya alami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya tak berbunga di makam daripada orang yang saya ikuti, saya menangis. Tuhan, masa kecilku, aku diterima oleh namanya Pak Poya Mane, diterima oleh orang ini dalam kondisi yang dia sendiri juga tidak cukup, tetapi dia bisa membina kami, menghidupi kami, sehingga kami sampai hari ini. Tanpa dia, aku tidak bisa seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sekecil apapun ketika orang itu berbuat baik kepada saya, berbuat kasih kepada saya tidak akan lupakan. Karena kasih itu adalah kasih yang membangun. Kasih itulah kasih yang membuat kita ini semakin mengalami hal yang baik. Biarpun kecil, seperti lukisan yang berwarna-warna. Mungkin dia saat itu, saudaraku, menaruh warna yang kecil. Mungkin ada yang besar, tapi tanpa kecil itu tidak ada lukisan yang indah boleh kita nikmati. Oleh karena bersyukurlah dengan warna-warna kehidupan saudara yang mulai dari kecil sampai saat ini, dan saudara mengalami hal kebaikan Tuhan. Itu semua oleh karena Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Nah, saudaraku, ini membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang membangun kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan kasih untuk kita menjadi pribadi yang bukan untuk mau kita sendiri, tapi menyatakan kasih untuknya. Oleh karena itu, saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan ungkapkan di dalam Ulangan 10. Ya. Ulangan 10, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ulangan 10 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini adalah tulisan Musa, Ulangan itu. Dan Musa berkata seperti ini. Bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Demi kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang Israel yang saat itu mengalami hidup terpenjara di negeri Mesir, mengalami penderitaan di negeri Mesir oleh karena tekanan daripada orang-orang Mesir, tekanan dari pemerintahan Mesir. Nah, Tuhan memakai Musa untuk apa, saudaraku? Untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan berkata, hendaklah engkau berjalan di depan bangsa itu. Saya terngiang, saudara, dengan perintah Tuhan kepada Musa ini. Saya percaya, saudara, setiap kita ditentukan untuk mengalami kehidupan dalam pembaharuan yang lebih baik. Amin. Tapi pembaharuan yang lebih baik itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tuhan akan memakai kita seperti Musa. Kita perlu menjadi pribadi yang terdepan, bukan terbelakang. Kita menjadi pribadi, saudaraku, yang berani mengambil alih daripada posisi untuk orang lain itu supaya mengikuti kita. Bukan ini aku tak ikut kamu, bukan pecundang, tapi pemimpin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, saya sungguh tertarik pribadi Musa. Dia itu orang yang tulus, setia, dan taat. Dan rata-rata ketika saya evaluasi dari setiap kehidupan orang yang mengalami keberhasilan, itu ada 3 hal yang saya saat itu tahu: tulus, setia, taat. Katakan 2, 3. Tulus, setia, taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika Musa berjalan oleh karena ketaatan, dia berbenturan dengan apa, saudaraku? Laut terbelah. Waktu memimpin, dia berhadapan dengan laut terbelah. Ini berbicara tentang apa? Kesulitan yang mereka saat ini tidak akan mungkin dapat lakukan. Tetapi Allah itu Maha Kasih. Apa tanda kasihnya? Aku bertanggung jawab kepadanya apa yang aku perintahkan. Dan yang saat itu juga Musa melihat mujizat Tuhan. Terbelah laut terbelah. Dan Musa bersama-sama orang Israel berjalan melalui sungai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak dari sebuah ketulusan, kesetiaan, ketaatan itu, saya melihat bagaimana Tuhan tidak segan-segan menyatakan mujizat kepada Musa. Saya percaya Tuhan, kalau Musa yang telah Engkau utus dan dia mengalami mujizat, aku percaya ketulusanku, kesetiaanku, ketaatanku akan melahirkan mujizat juga. Amin. Amin. Berapa banyak saudara rindu melihat mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Iya, salaman, katakan, engkau harus tulus, engkau harus setia, engkau harus taat. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melihat mujizat, ketika Musa melihat mujizat, saudaraku, oh, ada pujian, ada nyanyian yang keluar dari mulutnya. Dialah pokok puji-pujianku, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kau berjalan di tengah-tengah daripada sangat sungai Tabra yang terbelah oleh karena campur tangan dan kasih Tuhan. Saudara, inilah yang membuat kita sehari ini tidak sulit untuk memuji Tuhan, tidak sulit untuk mengangkat tangan dan mempermuliakan Tuhan. Karena mengapa? Kita mengalami sendiri mujizat itu. Oleh karena itu, engkau yang sulit memuji Tuhan, engkau yang sulit menyembah Tuhan, alami kesetiaanmu, alami ketaatanmu, alami, saudaraku, dengan Tuhan, maka engkau akan mudah melantunkan suara puji-pujianmu, pujian dan penyembahan yang saat ini kau rindukan. Mengapa kau sulit menyembah? Mengapa kau sulit saat ini memuji Tuhan? Saat ini belajar tulus, saudaraku, taat kepada Tuhan, amin, setia pada Tuhan, amin. Warna hidup kita ini. Nah, ketika pujian mau sampaikan kepada Tuhan, pujian saudara itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Aku membau daripada pujian-pujian itu. Aku sangat senang dengan bau puji-pujian itu. Haleluya. Dan Tuhan ingin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita selalu melihat kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan itu engkau akan tetap
ada dalam posisi di depan. Apa yang Tuhan mau? Engkau harus menjadi pribadi yang berdampak buat orang lain. Engkau harus menjadi pribadi yang mempengaruhi orang lain untuk mengenal aku sehingga memujiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau sulit mengatur daripada mempengaruhi daripada keluargamu sendiri. Kenapa sih? Istriku, suamiku kok tidak sejalan dengan saya? Mengapa sih anakku ini kok gak sejalan dengan saya? Ada kata-kata yang indah saya temukan, saudaraku. Kupu-kupu yang indah itu datang di taman yang indah. Jika engkau berharap datangnya kupu-kupu, peliharalah tamanmu. Artinya apa? Kalau engkau saat ini rindu kupu-kupu itu datang, ketika engkau punya taman, pelihara taman itu. Dia akan datang dengan sendirinya. Ini bisa apa? Kehidupan pembaruan. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, adakah pembaharuan di dalam kehidupanmu oleh karena roh Allah yang ada dalammu? Karena mengapa? Tuhan ingin kita menjadi orang yang terdepan, menjadi pribadi yang berfungsi, bukan saja saat ini, sampai masa tua kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena di bumi ini adalah tempat yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya saat ini mau menerima sebuah proses dalam kehidupan di mana engkau akan memiliki posisi yang terdepan. Oleh karena itu, lewat proses itu engkau akan dibangun empatimu, empati kepada orang yang susah. Engkau akan menjadi orang yang kuat untuk menanggung penderitaan. Engkau menjadi orang yang tekun, setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan engkau akan mampu mudah untuk mengucapkan syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biarpun aku mengalami penderitaan, tapi aku bersuka cita karena Engkau yang menyertai aku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang kita pahami. Ketika hidup bersuka cita dengan suatu proses, maka hikmat dan pengetahuan Tuhan itu akan semakin ditambahkan, saudara. Lewat daripada proses yang saudara lalui, maka akan berkembang pengetahuan-pengetahuan itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan Allah sendiri yang siap berkarya dalam saudara. Haleluya. Yang siap saat ini melakukan sesuatu di luar nalar saudara. Bahkan saudaraku, orang yang orang yang terus mengalami perjalanan bersama Tuhan dan semakin dalam dia masuk bersama Tuhan, yang saya lihat apa? Orang itu semakin bijaksana, bijak menangani setiap masalah. Apa bijak itu? Orang bijak itu tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tapi dia punya dasar. Orang bijak itu mengakui kesalahan dan dia mengakui kelemahannya. Orang bijak itu mengakui kelebihan orang lain dan saat ini juga dia ingin mensupport orang yang saat ini mau maju. Dia ingin berdampak untuk orang lain. Haleluya. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang saat ini bijaksana, dia mudah menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, tidak dengan hati yang emosi. Saya percaya di tempat ini adalah banyak orang bijak, bukan orang yang emosional. Amin. Tapi tanya, katakan, apakah kamu masih emosional? Salaman. Ya, renungkan saudaraku. Jadi kalau saat ini kita masih membawa diri dalam emosional kita, berarti ada sesuatu. Sejauh mana saudara memelihara taman yang saat ini saudara rindukan untuk kupu-kupu itu datang? Tidak ada kupu-kupu yang datang jika tamannya itu rusak. Tetapi saat ini taman yang berbunga dan berbau indah, maka kupu-kupu akan datang. Demikian juga kehidupan kita akan berdampak
dan nama Tuhan dipermuliakan karena mereka memerlukan kita. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Amin. Firman itu harus hidup, bukan teori. Kupu-kupu datang saudaraku karena firman itu hidup dalam diri saudara dan saya. Nah, saudaraku, saya rindu bahwa kita semua ini tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Bagaimana kita tetap berada dalam kasih Tuhan? Yaitu apa? Kita perlu melihara kekayaan ilahi. Kita ini diberi kekayaan ilahi yang luar biasa. Kalau saudara masuk dalam Tuhan, oh Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu, betapa lebarnya kasih-Mu, panjangnya kasih-Mu, tidak terhingga. Engkau akan termangu-mangu melihatnya. Yang kedua, memelihara janji Tuhan pada generasi. Karena Tuhan berjanji untuk generasi saudara ada di depan, itu bukan untuk diri sendiri, tetapi orang-orang yang saat itu Tuhan perintahkan membawa keluar dari Mesir. Ini bercerita apa? Generasi. Jadi generasi yang saat ini ada bersama kita, itu tanggung jawab kita. Haleluya. Dan ketika itu pula kita perlu bertahan dalam proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Ketika kita melakukan untuk generasi, kita tidak sadar itu perjuangan kita dibentuk lewat kesulitan-kesulitan, lewat dari pergumulan kita, sehingga kita mengalami apa yang Tuhan model dari kita sadar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana kamu melihara daripada kekayaan roh ilahi. Memelihara kekayaan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Luar biasa. Kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Maksudnya apa? Ketika kita ada di dalam Kristus, kita ini dianugerahi kekayaan perkataan, yaitu perkataan kesaksian tentang Kristus, kekayaan daripada kemuliaan Kristus yang dinyatakan di bumi ini, yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami, yang saat ini bisa saudara menyaksikan daripada apa yang menjadi perbuatan Allah. Jadi bukan perkataan gosip mengatain orang, saudaraku. Engkau diperkaya dalam perkataanmu, pengetahuan tentang Kristus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Oleh karena itu 1 Korintus 1:21 dikatakan demikian. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maksudnya apa? Dunia itu sebetulnya dipercayakan hikmat Allah, tapi dia nggak mau percaya, dia nggak mau terima. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka. Justru orang yang demikianlah Tuhan itu melihat supaya apa? Mereka selamat seperti orang-orang Israel yang ada di Mesir. Dia mengenal Allah, tapi tidak mau mengikuti jalan Allah, saudaraku. Menolak. Padahal kekayaan kemurahan Tuhan dipercayakan padanya. Haleluya. Tapi bersyukur bagi saudara dan saya yang menerima itu. Tuhan menuntut saudara apa? Untuk menyelamatkan mereka yang saat ini percaya oleh karena kebodohan berita Injil. Dia meremehkan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang meremehkan daripada berita Injil? Itu adalah dipercayakan pada saudara dan saya, untuk saudara menjadi pribadi yang terdepan, mempengaruhi mereka. Tuhan inginkan itu. Pesan Paulus demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yes, bentar dulu. Tuhan berkata demikian. Hendaklah firman itu terus tinggal dan melimpah dan berfungsi untuk mendampak kepada orang.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian begini. Saya ini kemarin mencoba naik kereta api dari Madiun ke Surabaya. Lalu saya naik, di sebelah saya itu ternyata ada anak S2 yang sedang menyusun tesis, gitu saudaraku. Dia dari Universitas Islam di Jakarta dan S2-nya mengambil di Universitas Islam yang ada di Surabaya. Ya, dia mengira bahwa saya ini juga Muslim, saudara kasih Tuhan. Karena saya dari Ponorogo, seperti saya cerita. Lalu dia bercerita, saya tanya judul daripada tesismu apa? Pak, saya ini bahas sosial, Pak. Sosial mana-mana. Di aliran kepercayaan mana yang pangestu? Maksudmu untuk apa? Ya saya akan melayani dia, melayani yang bagaimana? Saya tahu itu adalah misi saudaraku. Seperti apa yang saya alami? Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata setelah saya beredeli daripada tesis, persiapan tesisnya, lewat proposalnya, amburadul gak semua. Lalu saya luruskan, Bapak kok ngerti? Tak bukakan, HP saya kan ada kitab Al-Quran ada, hadis ada saudara. Loh, Bapak pendeta kok ngerti? Lalu guys ngomong saudara gue dikasih Tuhan. Tapi tolong rekaman, tak kasih tahu caranya. Waduh, dengan semangat saudara gue dikasih Tuhan, direkam saudara gue dikasih Tuhan. Caranya seperti ini, cara seperti ini. Saya tunjukkan bagaimana saya juga bermisi di Bali kan. Bali apa? Orang Hindu. Tapi buktinya apa? Tuhan pakai kami untuk kami diterima sebagai pengurus adat dan agama di desa. Dan saya juga menjadi berkat untuk di MUI atau di apa, bukan di MUI, di tempat-tempat lain di sana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah dampak daripada ketika kita mengalami dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat pengertian di luar batas daripada apa yang saat ini kita pikirkan, di luar batas. Oleh karena itu, Tuhan berkata demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan rohani, kamu saat ini bisa bersyukur, puji-pujian dan penyanyi rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya ada di dalam perkataan-perkataan Kristus, maka kita akan menjadi berfungsi untuk apa? Mengajar, saling menasehati, dan kita akan bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih aku melihat mereka diberkati, mereka menerima pengajaran baru, mereka mengalami satu pembaharuan. Saudaraku, orang bijaksana itu adalah orang yang rindu orang lain itu dibangkitkan, bukan mengalami daripada keterpurukan. Tuhan rindu kita semua menjadi orang yang bijaksana. Oleh karena orang bijaksana ditentukan apa? Perkataannya. Perkataannya bagaimana? Adalah perkataan-perkataan saudaraku yang penuh dengan kekayaan dan kasih yang daripada Allah. Oleh karena itu, jangan engkau berkata dusta dan kebohongan. Karena apa? Itu yang membuat gagal daripada apa yang Tuhan inginkan ketika engkau ada di depan. Kita akan gagal di orang di depan. Karena apa? Perkataan. Ada beberapa perkataan yang membuat kita gagal. Yaitu perkataan dusta atau kebohongan, perkataan kotor dan jorok, perkataan yang penuh dengan gosip dan fitnah, perkataan bersudut-sudutan atau keluhan-keluhan. Ngeluh saja gak ada ucapan syukur saudaraku. Haleluya. Saya akan melihat satu-satu. Iya. Perkataan kotor dan jorok. Ini sebelumnya adalah kata-kata dusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, buanglah perkataan kotor, perkataan dusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Karena Tuhan membenci kebohongan. Dusta itu artinya mengatakan yang tidak benar. Dusta itu adalah pembicaraan yang menyesatkan dan bisa membuat orang menjadi jatuh karena sebuah kebohongan, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak, saudaraku, ketika kita mau ngomong bohong, dampaknya apa, saudaraku? Kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan batinmu akan menderita ketika kamu ketemu orang yang kamu bohongi. Gak bisa sukacita, saudaraku. Ada perasaan yang tertuduh. Seorang pembohong itu gak bisa nyaman, saudara. Karena akan tertuduh kamu ketemu dengan orang lain yang suka bohongi. Dan ingat, hidup kita itu masih banyak tujuan-tujuan dan harapan ke depan. Dan kau akan gagal oleh karena kebohonganmu. Karena orang tidak mempercayai lagi. Demikian juga kebohongan. Hatimu tidak akan menjadi tenang karena akan dikejar oleh kebohongan itu. Karena mengapa? Ketika kau jatuh dalam kebohongan, maka tak seorang pun, saudaraku, tetap berhenti di situ. Maka kau akan jatuh lagi kepada kebohongan dan kebohongan yang tidak pernah habis. Dan engkau akan menjadi menderita. Bahkan orang menjadi kecewa karena ada penilaian buruk kepada saudara. Karena saudara dikatakan sebagai seorang pembohong. Pendusta. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Yang kedua, perkataan kotor dan jorok. Efesus 4:9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain membutuhkan kasih. Kasih tandanya apa? Dari perkataan kita yang saat ini mengeluarkan kata-kata berkat dan kata-kata yang membangun. Perkataan kotor, kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan, kata-kata yang tidak sopan yang saat ini disampaikan pada orang lain. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyampaikan hal-hal yang demikian, orang menjadi apriori dan akan merendahkan saudara. Sejauh mana nilai kita di hadapan orang lain? Itu dinilai daripada ucapan saudara. Apalagi kalau sudah marah-marah, waduh, omongannya kotor semua, saudaraku. Saudara puas, tapi saudara sedang membanting dirimu sendiri. Mungkin saat engkau menyampaikan kau puas dengan kata-kata yang kotor itu, tetapi saudara sedang membanting diri saudara sendiri, sedang merendahkan diri saudara sendiri, lebih-lebih di hadapan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dampaknya, saudaraku, akhirnya saudara tidak akan bisa dipercayai, tidak akan dihargai. Bahkan perkataan yang kau lontarkan membuat orang lain menjadi dendam dan kecewa. Dan saudaraku menjadi orang yang dihindari. Haleluya. Lalu perkataan sumut-sumut. Ya. Oke, sebelumnya perkataan gosip. Gosip belum ada. Oke, langsung ke sumut-sumut. Oke. Perkataan sumut-sumut. 1 Korintus 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Saudara, sungut-sungut ini berbicara tentang menggerutu atau mengomel dari belakang. Gak rela, dia gak terus terang apa yang saat itu ada dalam hatinya. Sebetulnya dia gak setuju dengan pendapat, tetapi
Tapi ya sudahlah, terserah. Hati-hati orang Jawa kadang-kadang, saudaraku. Terserah, tapi hati ini nggak rela, di belakang dirundel. Saya katakan itu munafik. Saya pernah itu, saudaraku. Ayo, siapa pernah ngalami seperti ini? Sebetulnya dia itu nggak rela. Ya sudah, terserah. Nah, bagi orang lain terserah itu kan berarti dipercayakan pada mereka. Tapi tidak terserah, tapi di belakang dirundel, saudaraku ini. Apa yang disebut dirundel? Membicarakan yang tidak setuju dengan pendapat itu namanya bersungut-sungut, saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menyampaikan hal yang benar. Karena mengapa? Ketika engkau bersungut-sungut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Engkau sedang melakukan perusakan dirimu sendiri. Orang yang sungut-sungut itu cenderungnya apa? Karena disimpan terus, akhirnya mudah marah, mudah tersinggung. Yang kasihan di rumah, saudara. Mudah marah, bahkan mudah putus asa. Orang yang demikian cenderung kenapa? Mereka tidak percaya dengan dirinya sendiri. Jadi karena terserah, berarti nggak punya keputusan yang jelas. Artinya, saudara dan saya tidak terasa bahwa diri kita ini sebetulnya percaya pada diri kita sendiri. Kalau aku percaya pada dirimu, dia akan berkata, oke, tidak, oke, ya. Jadi perkataan sungut-sungut tidak berbicara tentang perkataan yang ngambang, saudara. Oleh karena itu, jangan seorang pun di tempat ini bersungut-sungut. Yang percaya kata amin. Yes. Bicara apa adanya. Karena Tuhan tidak bersuka dengan hal yang demikian. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, memelihara janji Tuhan pada generasi. Ada kata kelima, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Keturunan orang benar, keturunan orang-orang yang saat ini menjadi kita sebagai orang benar akan mulia. Tapi apakah saat ini benar kita akan mengalami keselamatan? Mari kita lihat film yang akan kita tayangkan sebentar. Pabrik manusia. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development.
A special section in the app allows you to watch a time lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife Growth Pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ya, terima kasih. Mari kita akan berpikir tahun 2030. Ini sudah tahun 2023, mau habis. Saudara, PBB merancangkan hal ini. Untuk apa? Menjawab kebutuhan daripada tenaga kerja. Di Jepang, hari ini kesulitan tenaga kerja. Bahkan saudaraku, anak-anak muda, setahun 1.000 orang yang bunuh diri karena tidak tahan menghadapi proses hidup di sana. Lalu Hungaria dan juga Korea Selatan, dan mereka diizinkan untuk memproduksi bayi, dan bisa 1 tahun itu 30 berapa tadi? 30.000. Oke. Kalau semua ini adalah diciptakan menjadi pelopor-pelopor, diciptakan dia menjadi seorang sastrawan, diciptakan sebagai seorang teknologi, diciptakan sebagai seorang medis, diciptakan sebagai seorang hukum. Bisa nggak dengan perkembangan itu? Lalu keturunan kita ini dapat apa? Lalu musuhnya siapa, saudara lihat? Bukan penciptaan Tuhan yang saudara dan saya alami. Bukan oleh karena hidup daripada kasih Tuhan, tapi ini oleh karena apa? Sebuah teknologi. Ini tantangan kita ke depan, saudaraku. Tapi benarkah kita orang-orang keturunan orang benar ini? Tapi kita bisakah kita ini sebagai orang benar ini menyelamatkan generasi kita yang akan datang, saudara? Saya melihat dan survei, anak-anak sekarang itu sudah mulai kehilangan motivasi. Anak-anak sekarang ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai kehilangan daripada yang disebut etika, seperti yang Tuhan tentukan dalam kehidupan. Ini PR yang tidak gampang untuk kita hadapi. Saya evaluasi dengan diam-diam, saudaraku, saya renungkan. Mulai saya awali saya membina anak saya. Mulai anak saya lahir sampai 5 tahun, saya bina dan pelihara, saya lindungi anak saya seperti induk ayam, saudaraku. Dan saat itu kena hujan, ayo sini, kik, saya lindungi, saudaraku. Sampai 5 tahun. Kita ini ibarat induk ayam, saudara. Coba umur 5 sampai 23 tahun, kita tidak sadar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjerih lelah, saudaraku, untuk membimbing mereka, mendidik mereka agar kamu harus sukses, kamu harus sukses. Apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Oleh karena itu, orang tua gak bisa nuntut apa. Orang tua cuma satu kata, korban buat anak. Dan kita gak bisa nuntut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bergerak seperti burung Raja Wali. Anakku, kamu sudah siap dan kamu harus mulai melangkah maju. Aku lepas engkau karena dasar untuk kamu saat ini mandiri sudah cukup. Seperti induk daripada Raja Wali dibongkar panggilkan dari kenyamanannya supaya anak siap terbang tinggi. Dikala itu juga kita tidak sadar sampai umur kita ini 55 tahun, saudaraku. Kita ini tidak sadar, saudara, berjuang untuk anak, berjuang untuk hidup seperti kuda. Bahkan saudara, berapa banyak mau kerahkan, berapa tenaga kuda yang kita kerahkan, saudaraku. Kerja untuk anak dan kehidupan. Dan jauh seperti
sampai 65 tahun saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang paling disukai anak menantu dan anak kita. Karena apa? Kita itu dapat cucu dan kita senang ngomong cucu. Bukan siapa tidak suka cucu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia 55 sampai 65, angkat tangan. Siapa tidak suka cucu? Saya kemarin itu saudaraku, saya juga pasti ke rumah cucu saya di Surabaya. Saya mampir dulu karena kangen. Apa kata? Ya sudah, aku tak ngomong di sini ya. Saya senang itu cucu. Yang senang itu mantu. Yang senang itu anak kita. Dia bisa ke mall, bisa ngeleng-ngeleng saudaraku. Nggak sadar kita seperti anjing saudaraku. Jaga rumah saudara. Yang ngeri saudaraku, ketika kita sudah mulai 65 tahun ke atas ini saudaraku yang dikasih Tuhan, tenaga sudah mulai saudaraku turun drastis. Tulang sudah mengalami pengeroposan. Makan ini tidak boleh karena kolesterolnya sudah mulai tambah. Makan manis sudah tidak bisa karena kena kencing manis. Saudara, yang ada cuma cekot saudaraku. Yang dulu bau parfum sekarang ini ganti apa? Bau daripada minyak angin. Saudara, sudah berbeda saudara. Lalu saya berjalan saudaraku ke alas kedaton saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, kera itu dilempari oleh orang-orang yang punya toko-toko itu. Woi lempar, iya. Saudara yang dikasih Tuhan lari ke rumah lain. Di rumah lain dilempar lagi, ayo Dayan. Saya pikir, apa aku bisa tuwek kayak gini diusir anakku banyak. Tambah tua, kata mbak saya tapi gak ketek saudaraku. Dilempar, sudahlah Pak, ke adik sana loh, aku kan kerja Pak. Saya percaya adik bisa nerima, nanti ke adik. Pak jangan, ke kakak saja. Nanti yang satu lagi saudaraku, balik lagi, jangan Pak. Om kan masih karena orangnya kaya Pak, ikut ke Om saja ya Pak ya. Bingung saudara, ketek diusir sana saudara. Karena sudah tidak mampu berjalan. Saya percaya di sini tidak ada. Mari renungkan saudaraku. Tuhan membawa kita lebih lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti ada ketaatan, ketulusan, kesetiaan kepada Allah. Dikatakan begini. Haleluya. Saya lanjutkan di sini aja. Sesungguhnya orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari tugas kita saudara generasi kepada generasi. Pertama, kita didik generasi agar memiliki iman yang teguh. Mari didik generasi agar memiliki iman yang teguh. Yang kedua, tanamkan generasi kita yang memiliki visi yang jelas bagi hidupnya. Bagaimana caranya saudaraku? Mendidik generasi agar memiliki iman yang teguh, melakukan dan mengajar firman kepada anak agar iman anak menjadi teguh seperti Timotius. Demikian juga menanamkan pada generasi agar memiliki visi yang jelas bagi hidupnya. Bagaimana caranya? Saat anak mulai bertumbuh, orang tua perlu mengajar agar anak tahan proses sehingga anak memiliki visi dan motivasi bagi hidupnya ke depan. Haleluya. Yang ketiga, memberikan nilai firman Tuhan. Sejak dalam kandungan anak diajarkan nilai firman. Saudara, dalam kandungan bisa engkau mengajak mereka memuji Tuhan. Dalam kandungan bisa engkau mengajak mereka untuk berdoa. Dan anak itu akan kontak dengan batinnya, lebih-lebih mamanya. Yang keempat, mengajar agar memiliki otoritas.
dan hikmat Allah. Kapan? Ketika anak mulai bertumbuh. Berikan otoritas dan tanggung jawab yang sekecil apapun dia bisa mampu lakukan, agar anak mampu mengambil keputusan. Ajari mereka menyelesaikan masalah untuk membimbing bersama. Dan perlu dimengerti bahwa seluruh apa yang dia lakukan itu arahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki hikmat. Ketika anak berjalan perlu hikmat Tuhan. Harus diawali takut akan Allah. Dan orang tua perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu pada generasi. Doakan generasi kita ini, saudaraku. Lebih-lebih anak-anak remaja yang saat ini ada di tangan kita. Haleluya. Kita perlu, saudaraku, akan tidak pernah habis memberikan pandangan, memberikan tuntunan. Karena janji Tuhan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi, di muka bumi akan diberkati. Oleh apa yang kita lakukan, saudaraku, keturunanmu tidak akan kekurangan berkat. Keturunan kita ini tidak akan, saudaraku, mengalami hidup dalam penderitaan. Mereka akan diberkati. Mereka akan dimuliakan. Dan kami rindu jemaat di tempat ini mengalami hal yang sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari musik kembali. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Ada pujian yang indah yang perlu kita nyanyikan. Tiada yang seperti Engkau, begitu